Banyak orang mau mulai bisnis di luar sana, mulai karir karena dia nggak siap, men. Apa itu ikigai? Yang pertama adalah Anda sukanya apa? Sering nggak kita bilang, anak-anak sekarang itu bilang, oh kak, gua tuh kalau kerja nggak passionate, kata dia. Guys, passion itu hanya satu irisan. Irisan dari apa yang kita suka dan kita jagonya di mana. Dan ngomong-ngomong, apa yang kita suka tuh berubah-berubah. Dulu suka main kelereng, sekarang nggak suka lagi. Kenapa nggak jadi duit aja main kelereng ya gitu kan misalkan. Jadi kita sukanya apa dan kita jagonya di mana itu baru jadi passion. Baru jadi saya punya hati di sini gitu. Punya gairah. Anda sukanya apa, dunia lagi butuh, itu jadi mission. Contoh kelas. Kak, saya sangat suka nolong. 2 tahun yang lalu banyak mayat bergelimpangan karena COVID, betul? Nah, akhirnya karena saya suka nolong, saya jadi relawan memandikan jenazah, misi hidup. Iya kan? Karena lagi banyak bencana, saya turun jadi relawan bencana, misi hidup. Tapi belum tentu kaya, karena berbicara misi hidup. Anda jago, misalkan jago rekayasa perangkat lunak, Anda jago, terus Anda dibayar, kerjanya bukan di RPL, kerjanya jadi staff. Yang penting dapat duit kak, atau ngegojek, salah nggak? Nggak salah. Tapi apa yang Anda kerjakan yang penting dapat duit, itu adalah profesi. Nah, Anda jago rekayasa perangkat lunak dan Anda kerja di situ, itu jadi profesi. Tapi kalau dunia butuhnya apa, and then Anda dibayar, itu jadi pekerjaan. Itulah kenapa banyak orang bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya, karena dia hanya sekedar cari duit, gitu. Nggak salah. Nah, ikigai itu adalah mengiris keempatnya. Anda sukanya di mana, Anda jagonya apa, Anda dibayar di mana, dan dunia butuhnya apa. Kelas. Sekarang pertanyaan saya adalah, dunia ini ke depan butuhnya apa ya? Anda tahu nggak? Dunia ini petanya 10 tahun, 5 tahun ke depan lah, butuhnya apa? RPL angkat tangannya. RPL angkat tangannya. Dunia butuh RPL. Buat apa? Semua didigitalisasi. Tapi digitalisasi akan bingung kemana arahnya kalau nggak ada kewirausahaan. Mana angkat tangannya kewirausahaan? Dunia itu butuh Anda mendevelop sebuah proses bisnis dan project bisnis. Dan itu nggak akan berjalan dengan baik kalau nggak ada manajer operasinya. Mana si manajemen retail? Itu kan operation banget. Bisnisnya, wah keren, jualannya gini. Tapi boncos aktivitas lapangan ya. Ada barang-barang yang tidak terseleksi. Ada barang-barang yang tidak terdata. Nah, makanya butuh manajemen retail. Anda bertiga ini adalah salah satu proses keilmuan yang dibutuhkan dunia di masa depan. Sekali lagi dong, tepuk tangan buat Istidlar. Disimpan nih. Ya, lanjut ya. Nah, di sisi lain, kelas. Di sisi lain ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Angela Duckworth, seorang profesor psikologi dari Pennsylvania University. Dia meneliti kenapa ada orang sukses dan ada nggak sukses. Jawabannya adalah grit. Grit itu apa? Grit itu adalah ketabahan plus tekad, gigih. Suatu hari dia meneliti di West Point. Tahu West Point? West Point itu akademi militernya Amerika. Kenapa ada anak-anak tarunanya yang lulus, ada yang enggak? Jawabannya apa? Karena yang lulus punya kegigihan yang berbeda, punya ketabahan yang berbeda dibanding yang tidak lulus. Yang kedua, dia meneliti para sales, para pedagang, para penjual. Kenapa dari 100 sales itu hanya 40% yang bertahan? Jawabannya karena kegigihan. Yang terakhir, dia meneliti para juara spelling bee. Tahu spelling bee? Spelling bee itu adalah lomba mengeja. Dan paling banyak juaranya anak India. Karena anak India punya ketabahan yang tinggi. Contoh spelling bee itu gini. Coba baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pengenalan, ya 1. Nah, itu kan membaca. Kalau spelling bee berarti yang dibaca itu PENGENALAN. Nah, gitu. Dan banyak-banyak kan lama-lamaan. Nggak boleh kepleset. Itu spelling bee. Latihannya, wah, sampai meslek-meslek lidahnya itu ya. Nah, kenapa ada orang juara spelling bee? Jawabannya karena grit. Nah, kesimpulan dari penelitian tersebut, orang kalau mau sukses di masa depannya, dia harus punya grit, punya daya tahan, punya ketabahan, punya tekad. Udah kayak dosen ngajar. Ini mimpi jadi dosen yang belum kesampean kayak gini lah gayanya jadinya.
Tepuk tangan dong buat para dosen-dosen Anda ya. Dosen Anda tuh beruntung lah, dosen yang muda-muda, happy-happy. Coba tengok ke belakang semuanya. Tuh, nggak ada dosen yang nggak senyum, nggak ramah kan? Oh, nggak ada yang jutek, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya nggak? Udah nggak usah ditengokin terus, malah nengokin dosennya terus. Paham ya? Jadi great. Sesekali main ke toko buku, cari bukunya. Kata Warren Buffett, without passion you don't have energy, without energy you have nothing. Tanpa gairah dalam bekerja, Anda nggak punya sesuatu. Tanpa gairah Anda nggak punya energi. Tanpa energi Anda nggak punya apa-apa. Nah sama, kehidupan itu yang membuat orang tidak bertumbuh seringnya karena dia kena mental, tidak siap mental. Oke, nggak siap di bawah. Saya punya teman selalu bilang gini, iya bro, gue ngeliat teman-teman gue itu bisnisnya nggak berubah di properti, selain gaya hidup adalah dia nggak siap memulai lagi dari awal. Dulu dia pernah naik mobil yang mewah, terus mulai lagi penjualan pakai motor, dia nggak siap. Contohnya gitu. Nah kelas, banyak orang mau mulai bisnis di luar sana, mulai karir karena dia nggak siap mental, nggak siap memulai dari awal. Padahal setiap angka 10 selalu diawali dari angka 1. Setuju? Setuju? Bisa naik anak tangga langsung ke 10 bisa? Enggak. Sama, Anda mau jadi pebisnis hebat, mau jadi manajer operasi atau direktur operasional yang hebat, mau jadi tim IT yang hebat, harus berani memulai dari angka 1. Semua orang di sini pernah merasakan properti. Sekarang namanya PKKMB. Selalu merasakan itu. Selalu merasakan namanya dosen ngasih tugas yang banyak. Selalu. Makanya besok kelas. Pengen nggak kapasitasnya cepat naik? Pengen? Yang pengen angkat tangan katakan saya. Pengen nggak lulus dari istidlal itu kualitasnya sangat hebat? Pengen? Yang pengen angkat tangan katakan saya. Syaratnya 1. Mau tahu? Mau? Besok kalau dosen yang ngasih tugas bilang, Pak, boleh nggak lebih banyak lagi tugasnya gitu? Kok ketawa? Saya serius. Karena tugas yang dikasih dosen itu berarti proses pembelajaran kita, betul? Nah kalau Anda kapasitasnya ngerjain 20 tugas, dikasih kelas, Mas minum sehari berapa liter, Mas? Minum sehari berapa liter? Berapa botol? Katakan 2 liter. Gimana caranya Mas, siapa namanya? Anggi. Mas Anggi minumnya 3 liter sehari. Caranya gimana? Gampang. Suruh dia olahraga, lari yang jauh. Nanti minumnya bisa 4 liter, betul? Artinya kapasitas meminumnya akan bertambah beriringan dengan bertambahnya pekerjaan dia. Anda juga, otak Anda tuh harus lebih gede. Maksudnya kepalanya lebih gede. Caranya gimana? Caranya digedein dulu isinya. Lah kalau ngerjain tugas cuman silakan kerjakan ya, kata dosennya 10 soal. Anda kerjain cuma 5 soal, ya kapan gedenya? 10 soal ngerjain 10 soal ya udah standar. Tapi kalau 10 soal bilang, Pak, ini sudah selesai dalam waktu 30 menit, boleh nggak saya minta lagi, Pak? Bila perlu makalah mana Pak yang perlu saya telan gitu? Gitu dong. Saya serius, kelas. Ini saya kasih clue. Anggap tidak ada dosen ya. Saya dapat nilai bagus dari dosen saya waktu kuliah. Caranya gimana? Ini saya dapat ilmu 12 tahun yang lalu. Saya pertama selalu duduk depan. Saya kasih tahu. Yang kedua saya nanya paham nggak paham. Kenapa? Karena itu bukti kita kepo, antusias dengan ilmunya. Yang ketiga, dosen yang keluar, katakan Pak Anas besok keluar, bilang, Pak Anas, mohon maaf, mohon izin, ada apa? Yudi, mana Yudi tadi? Ada apa Yudi? Gitu kan? Pak, saya tuh penasaran dengan ilmu Bapak yang itu, Pak. Kira-kira buku apa ya, Pak, yang harus saya baca, Pak? Tugas apa yang harus saya selesaikan? Kira-kira Pak Anas senang nggak? Senang kan? Kamu mumet nggak? Mumet. Ya, tapi mumet bukan jadi bertumbuh. Saya lakukan itu. Sehingga besoknya begitu ada tugas kuliah bahkan UAS, punya saya itu nggak dikoreksi maksudnya ya thank you udah pasti bagus lah, kira-kira begitu. Kenapa? Karena saya antusias untuk belajar. Walaupun waktu diuji juga saya harus bisa mampu dong, bisa dan mampu. Jangan speak doang, Pak, saya mau belajar. Besoknya nggak ada kerja speak doang gitu mah, manis di bibir. Nggak boleh begitu ya. Tapi benar-benar dikerjain. Artinya Anda sudah siap menampung hal-hal yang lebih besar. Yang kedua, kakak-kakak tingkatnya ada BEM kan di sini? Ada BEM? Ada. Jangan pernah tidak aktif di aktivitas kampus. Ada BEM ikut BEM. Ada apa lagi? UKM ikut UKM. Anda harus biasakan menerima beban yang sangat berat. Loadnya harus berat. Kelas. Cowok-cowok, kalau ngeliat cowok badannya steril, berotot, keren nggak? Cewek ngeliatnya, keren ya, badannya berotot. Tapi you tahu nggak apa yang terjadi di balik masa otot yang gede itu?
Dia selalu mengangkat beban lebih berat dibandingkan yang biasanya. Anda ngangkat mungkin 20 kilo, dia sudah bisa ngangkat 100 kilo. Dan tiap hari bebannya terus ditambah, supaya massa ototnya itu bertambah. Beban di tempat gym aja diangkat, apalagi beban masalah hidup kan? Iya. Iya kan? Sama. Otot kita ini hanya butuh dilatih. Kelas. Otot kita hanya butuh dilatih. Kepala kita hanya butuh dilatih. Saya kebetulan dapat rezeki duluan saja daripada Anda. Saya sudah pernah ke Korea Selatan kan tadi, ngajar, ngisi training. Saya pernah ke Jepang study, and then saya pernah ke Cina pertukaran mahasiswa. Ini 3 negara terbaik di Asia. Sepakat? Sepakat? Apa kesamaan mereka? Beban kerjanya dibiasakan dari kecil itu berat. Anak Jepang itu pergi pagi pulang sore. Belajarnya itu keras. Anak Cina dari umur di bawah 10 tahun udah jelas, ini mau jadi atlet, mau jadi pengusaha, mau jadi apa. Saya punya teman, kenapa kamu belajarnya keras banget, terus tidurnya sedikit banget? Iya, karena kalau di Cina kamu nggak pintar, kamu cuma jadi tenaga kasar. Study adalah ukuran utama dia bertumbuh dan besar. Walaupun setelah studinya tinggi, karena di sana padat ya, masyarakatnya orang ya, dia tinggal hanya di flat. Flat itu apa ya bahasa Indonesia ya? Kayak wisma bertumbuk apa ya? Rumah susun lah. Tapi rumah susun yang, ya rumah susun lah kira-kira. Kebayang, udah studi keras aja masih di rumah susun. Nah kita ini, saya dengar dari para sejarawan, kita ini merasa terlalu bangga lah. Tanah kita luas, jagung dilempar aja jadi tanaman. Nah jangan pernah terlalu bangga lah dengan hal itu. Warisan orang tua banyak, come on man. Itu semua bisa berubah tergantung tangannya. Maka dari itu tugas kita selalu naikin kapasitas diri. Sip?